Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Nafisa dari kelas SIB jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sistem penjualan buku online yang di dalamnya terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Yang pertama ada use case diagram. Bagi yang belum tahu use case diagram, itu apa? Use case diagram itu merupakan diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa aja yang bisa dilakukannya. Tujuannya untuk memetakan kebutuhan sistem serta mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Adapun elemen-elemennya, yang pertama ada aktor, yaitu mempresentasikan seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Nah, selanjutnya ada use case, yaitu gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Selanjutnya ada include, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case untuk menjalankan fungsinya. Lalu ada extend, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Oke, langsung aja. Di sini ada use case yang saya buat mengenai kasus sistem penjualan buku online. Di sini saya mempunyai 3 aktor, yaitu member, marketing, dan pihak bank. Oke, langsung aja kita ke use case yang pertama, yaitu pendaftaran. Nah, di use case pendaftaran ini, member membuka website, kemudian memilih menu daftar, dan kemudian sistem online menampilkan form pendaftaran yang berisi data diri member, dan member harus mengisi semua data tersebut. Yang selanjutnya, sistem online akan memproses dan menyimpan data tersebut. Kemudian member akan masuk ke form member yang diberitahukan bahwa member tersebut sudah terdaftar dan menjadi member. Selanjutnya include ke login. Nah, di use case login ini, member masuk ke form member dengan melakukan proses login terlebih dahulu. Member memasukkan username dan password. Apabila username dan password sudah benar, maka member akan masuk ke form member. Nah, selanjutnya ke pemesanan buku, yaitu member membuka website toko buku dan memilih menu buku. Selanjutnya, sistem online akan menampilkan informasi mengenai buku-buku yang ditawarkan. Lalu member mengklik buku yang akan dipesan. Lalu sistem online menampilkan form pemesanan yang berisi nama member, alamat kirim, dan kota. Member mengisi semua data sesuai dengan yang ada di form pemesanan. Kemudian sistem online akan memproses pemesanan dan menampilkan informasi. Setelah memesan, sekarang kita ke extend pembayaran, yaitu member membuka website toko buku, kemudian member memilih menu pembayaran. Sistem online akan menampilkan form pembayaran. Lalu member mengisi form pembayaran sesuai dengan yang dikonfirmasiin oleh sistem. Selanjutnya, sistem akan kembali melakukan konfirmasi hingga selesai dan menampilkan informasi mengenai pembayaran oleh member. Selanjutnya, use case pengecekan oleh marketing. Marketing membuka form pembayaran member, kemudian marketing melakukan pengecekan ke nomor rekening sesuai dengan nomor transfer pada bank. Pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap nomor rekening tersebut dan memberitahukan hasil kepada marketing. Oke, selanjutnya ada use case pengaturan pesanan oleh marketing. Marketing memeriksa form pemesanan dan melihat member yang melakukan pemesanan. Marketing mengirim buku pesanan sesuai dengan alamat masing-masing member pemesan buku yang tercantum pada form pemesan apabila member tersebut telah melakukan pembayaran. Setelah itu, use case yang terakhir, yaitu pelaporan penjualan. Marketing membuka halaman admin dengan melakukan proses login terlebih dahulu. Selanjutnya, marketing masuk ke halaman admin. Marketing mencetak laporan hasil penjualan sesuai dengan laporan penjualan yang ada pada halaman admin.
Nah, yang kedua ada activity diagram yang merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Yang pertama ada activity diagram pendaftaran. Yaitu dimulai dari member membuka halaman home, lalu sistem akan menampilkan halaman home. Kemudian member akan memilih menu pendaftaran, lalu di sistem itu akan menampilkan form pendaftaran, lalu member akan memasukkan data. Jika valid, maka sistem akan menampilkan form member. Nah, jika tidak, maka masukkan data kembali. Setelah itu, activity diagram login member. Yang pertama itu member akan membuka halaman home, lalu sistem akan menampilkan halaman home. Kemudian member akan memilih menu pendaftaran, lalu sistem menampilkan form pendaftaran. Selanjutnya member akan memasukkan data. Nah, misalkan kalau valid, tampilan form member. Jika tidak, masukkan data kembali. Nah, setelah itu selesai. Selanjutnya, activity diagram pemesanan buku. Yang pertama itu member membuka halaman home. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman home. Lalu member akan memilih menu buku, jenis buku. Kemudian, sistem akan menampilkan buku. Lalu member memilih detail buku. Kemudian akan memesan buku yang akan dipesan. Kemudian sistem akan menampilkan buku yang akan dipesan member. Jika mau pesan lagi, tampilkan buku yang tadi. Jika tidak, selesai belanja. Kemudian sistem akan menampilkan form pemesanan. Selanjutnya member akan mengisi form pemesanan dan sistem akan menampilkan nomor order dan total bayar. Selanjutnya selesai. Selanjutnya activity diagram pembayaran. Yang pertama, member membuka halaman home. Kemudian sistem menampilkan halaman home. Lalu member memilih form pembayaran. Kemudian sistem tampilkan form pembayaran. Selanjutnya member mengisi form pembayaran. Selanjutnya sistem menampilkan informasi pembayaran. Nah, yang kelima ada activity diagram pengecekan. Oke, jadi yang pertama marketing membuka halaman home, kemudian sistem menampilkan halaman home. Nah, kemudian marketing memilih form pembayaran, lalu di sistem menampilkan form pembayaran. Kemudian di marketing cek nomor transfer pada nomor rekening bank. Selanjutnya pihak bank mengecek nomor transfer pada nomor rekening. Dan selanjutnya di sistem menampilkan informasi nomor transfer. Oke, selanjutnya ada activity diagram pengaturan pesanan. Yang pertama itu marketing membuka halaman home. Lalu di sistem menampilkan halaman home. Kemudian marketing pilih form pemesanan. Nah, kemudian di sistem menampilkan form pesanan. Lalu di marketing memeriksa member yang melakukan pemesanan. Nah, kemudian sistem akan menampilkan data member yang memesan. Jika member belum bayar, maka sistem akan menampilkan data member yang memesan. Jika sudah, maka pengiriman pesanan sesuai data member pemesanan. Lalu di sistem menampilkan informasi pengiriman buku yang dipesan. Nah, yang terakhir ada activity diagram pelaporan penjualan. Yang pertama, di sini marketing akan membuka halaman admin, lalu sistem akan menampilkan halaman admin. Kemudian marketing memilih form pemesanan, lalu sistem akan menampilkan form pemesanan. Selanjutnya marketing akan mencetak laporan, kemudian selesai. Nah,
Nah, selanjutnya ada sequence diagram. Sebenarnya ini intinya sama aja dengan yang activity diagram dan use case diagram. Nah, maksud dari sequence diagram itu menggambarkan sejumlah aktivitas atau kolaborasi antar objek. Fungsinya untuk menunjukkan interaksi atau pesan yang disampaikan antar setiap objeknya. Yang pertama ada sequence diagram pendaftaran. Nah, ini merupakan contoh dari sequence diagram pendaftaran. Yaitu di sini ada aktor yang menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Kemudian di sini ada boundary, menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Selanjutnya ada counter class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan table. Nah, selanjutnya di sini ada boundary lagi. Nah, pokoknya ini intinya sama aja sama yang ada di use case sama activity diagramnya. Nah, selanjutnya ada sequence diagram login member. Nah, yang disitu itu ada entity yang menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di sini juga aktornya bisa jadi 2. Selanjutnya ada sequence diagram pemesanan buku. Lalu sequence diagram pembayaran. Selanjutnya sequence diagram pengecekan. Yang keenam sequence diagram pengaturan pesanan. Dan yang terakhir sequence diagram pelaporan penjualan. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk atau merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Bisa juga dikatakan dengan penjelasan proses database dalam suatu program. Fungsi kelas diagram ialah dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program. Nah, ini contohnya kelas diagram. Jadi di halaman admin itu ada form member, form pembayaran, form pemesanan, form pendaftaran, dan pelaporan penjualan. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.